Tapi kita santai. Iya, santai aja kita mah. Dari zaman prasejarah emang selalu santai kita mah. Iya. Anak-anak santuy. Eva, gimana kabarnya? Alhamdulillah semakin baik. Masya Allah. Ini aku mendengar dua suara nih. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya seperti aku menanti delay. Jadi dari speaker, kemudian dari Zoom. Oh iya. Nah, jadi nanti penjelasannya Teh Eva itu gitu. 2 kali. Nah, jadi terkesan kayak agak-agak lemot, padahal mah terkesan lemot, padahal lemot. Nah, dari rumah langsung ke sini. Masya Allah. Rumahnya dengar-dengar dekat banget. Dekat di Bogor. Tadi sih pas cek Google Map cuma sejam. Oke, alhamdulillah lancar. Di sini juga teman-teman banyak. Ada yang dari Cibinong ya. Tuh. Kemudian ada yang dari mana, Pak? Pondok Bambu. Dari mana? Jepang. Kupang. Kupang sama Jepang emang beti. Apalagi kalau agak-agak kurang. Dari Kupang. Aduh, Masya Allah. Berarti bukan. Jadi katanya Kupang itu dekat Surabaya katanya Komudi katanya. Oke, jadi peserta-peserta juga sama kayak narasumber kita bela-belain datang dari jauh. Emang materinya apa sih sampai kita mau datang belajar itu? Emang hari ini kita mau bahas kalau apa? Diriku hari ini kebetulan mau bawain water fasting dalam perspektif ketofastosis gitu. Jadi materi ini sangat related sama yang lagi happening atau mudah-mudahan sudah tidak happening gitu ya. Bagaimana komparasinya saat kemunculan KFI pertama kali dan saat sekarang gitu si water fasting ini karena ada perubahan atau ada perubahan yang sangat signifikan ketika kita melakukan hal ini di kondisi atau di situasi seperti saat ini gitu. Jadi ini yang mau aku highlight nih. Oke. Semuanya siap ya, kita simak ya. Seberapa penting sih water fasting atau mungkin di sini ada yang baru tahu apa sih water fasting ini, mau bahas apa sih gitu ya. Nanti teman-teman KF-Warriors yang ada di sini ataupun yang baru mulai KF persiapkan pertanyaan. Nanti kita beri kesempatan untuk bertanya dan TFA akan menjawab lebih dalam lagi. Silakan TFA, kita mulai dari mana nih ngobrol-ngobrol tentang. Oke, sebetulnya aku udah menyiapkan slide materinya, tapi ternyata kata Mbak Sari kita ngobrol santai aja teh, nggak usah ada slide materi segala macam gitu. Ya udah aku sambil nyontek sini ya. Dan ini pun aku mau disclaimer dulu, ini aku dapat materi dari admin lain yang bernama Om Arif NL. Beliau adalah salah satu admin KFI, mungkin sekarang sudah tidak aktif, tapi beliau pernah membawakan materi soal water fasting kira-kira 2-3 tahun yang lalu di Tangerang Selatan. Dan ini bagus banget gitu sebagai pengetahuan basic. Dan FYI ini materi ini keluar ya sebabnya pada waktu itu karena ada yang mencoba merangsek komunitas ketofastosis dengan gaya hidup water fasting yang berlebihan pada saat itu. Aku nggak akan sebut nama, nggak akan sebut tokoh, karakter apa segala macam, tapi aku ingat betul ini pada waktu itu dibawakan, dibuat, di-create dan dipresentasikan karena masalah itu pada waktu itu. Oke, berarti ada pemicunya ya. Ada pemicunya. Jadi sebelumnya aku akan menjelaskan apa sih water fasting untuk yang newbie atau yang tengah-tengah atau yang udah senior ya. Aku kembali review dan kembali mengingatkan water fasting itu adalah puasa air yang artinya kita tidak memasukkan kalori atau makronutrisi jenis apapun ke dalam tubuh selama melebihi 24 jam ya. Jadi kondisi puasa tanpa asupan makanan padat gitu, tapi kalau cairan itu masih boleh masuk, no carb, no sugar, no protein. Yang boleh masuk itu kayak air putih gitu ya, VCO atau teh hijau, kopi pahit gitu, atau berarti liquid ya, aja tanpa ada yang dikunyah, tidak berbentuk padat. Kalau padat. Cair bisa dikunyah ya nggak apa-apa. Batu ya. Nah kan,
kayak gitu ya. Dan water fasting ini tidak pernah menjadi suatu kewajiban di dalam protokol ketofastosis Indonesia. Ini harus di-highlight benar-benar. Tidak pernah ada cetusan satu kali pun ya di dalam ketofastosis Indonesia sejak ketofastosis Indonesia itu berdiri 6 tahun yang lalu menjadi suatu kewajiban dan harus dilakukan. Water fasting ini adalah suatu opsional aja, pilihan aja. Mau melakukan silakan, tidak melakukan juga nggak apa-apa. Dan ingat, dalam melakukan water fasting itu kami para admin itu selalu menganjurkan dan menyarankan harus dimentorin, harus ada guide-nya, jangan melakukan sendiri karena tidak semua kondisi atau tubuh manusia itu siap ketika melakukannya. Oh iya, berarti setiap orang juga berada dalam kondisi kesehatan yang berbeda-beda ya. Oke. Itu jadi dasar aku baru berpikir. Tergantung kita berangkat dari mana gitu loh riwayat penyakitnya. Kalau misalnya kita cuma sakit misalnya apa ya? Mah aja gitu. Atau dibanding mah sama GERD itu kan beda ya kondisi tingkat parahnya. Nah, itu juga outputnya atau reaksinya, gejalanya nanti akan berbeda juga gitu. Karena itu masalahnya sama-sama lambung, tapi akar permasalahannya itu bisa sangat berbeda, signifikan sekali. Nah, tadi bagaimana kita mengetahui definisi dari water fasting dan apa saja yang bisa dikonsumsi dan tidak. Manfaat dari water fasting ini memang banyak sekali. Puasa, yang namanya puasa, jenis apapun, mau itu intermittent fasting, mau itu dry fasting atau puasa kering, mau itu water fasting atau puasa air aja, yang namanya puasa ketika kita berhenti makan dan hanya mengasup cairan aja, semua tubuh manusia itu melakukan healing, melakukan resetting lagi gitu. Dan manfaat dari water fasting ini adalah salah satunya mengistirahatkan sistem pencernaan makanan, melakukan detoksifikasi artinya healing, penyembuhan, krisis penyembuhan akan terjadi ketika kita puasa. Lalu juga menurunkan kadar gula darah atau GDP, mempercepat kondisi ketosis. Mau tidak mau kita akan dalam kondisi ketosis ketika kita berhenti makan. Mau itu misalnya saat kita tidur misalnya dari jam 8 malam bangun jam 6 pagi. Rentan dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi itu ada molekul keton itu keluar. Karena kita tidak mungkin ngunyah makan ketika tidur kan. Otomatis kita puasa nih saat tidur. Secara alami ya. Secara alami walaupun keton yang keluar itu tidak terdeteksi tinggi misalnya hanya 0,02 kalau nggak salah, 0,02 mol ya. Saat kita tidur aja kita mengeluarkan keton gitu loh. Itulah makanya yang namanya puasa itu tidak jauh dari kondisi ketosis. Cuma nanti ada perbedaannya, apakah deep ketosis atau tidak gitu. Oh itu ada beda juga. Lalu meningkatkan HGH ketika puasa. Jadi HGH ini apa? HGH ini adalah human growth hormone. Jadi hormon yang menumbuhkan segala sesuatu. Nah, HGH ini cuman dimiliki oleh anak manusia aja. Oh, okay. Bayi anak manusia. Ketika kita adult, dewasa, kita sudah berhenti memproduksi HGH. Beneran, Teh? Betul. Gimana caranya kita ingin memunculkan si HGH ini? Cuma satu, puasa. Baru si HGH keluar. Karena kita sudah tidak secara sistem alamiah memproduksi hal ini sendirinya. Berarti ini kayak anak kecil masa pertumbuhan itu memang karena ada HGH. Karena ada HGH, human growth hormone. Berhenti masa pertumbuhan, durasi setelahnya berarti tidak ada HGH. Sudah tidak ada HGH. Dan si HGH ini hanya akan muncul ketika kita puasa. Masya Allah, baru tahu. Iya. Nah,
ketika kemunculan si HGH ini atau human growth hormone ini memang ketika proses menumbuhkan sesuatu, memperbaiki sesuatu gitu ya. Kayak contohnya gini. Untuk ibu-ibu di sini yang punya anak nih ya, kalau ingat ya, bayinya ketika numbuh gigi mereka akan demam, betul? Rewel ya, sakit badan. Ketika bayinya mau merangkak, mau bisa merangkak, dia kadang suka diare dulu. Ya, kalau kata ibu-ibu versi Sunda mah lagi indah, cina. Padahal nggak ada indah-indahnya kalau main ceret kan. Lagi indah, terus suka ditapokin daun jarak biar nggak indah gitu kan. Nah itu. Lagi mau cari yes. Gitu. Jadi dia itu sebetulnya sedang healing crisis. Dia sedang menumbuhkan jaringan otot untuk dia semakin kuat untuk merangkak gitu, untuk bisa tengkurap, ada kemampuan, ada ability yang sedang ditumbuhkan sama si HGH ini. Begitu pula ketika dia sedang menumbuhkan gigi gitu, itu macam-macam. Nah itu bentuk dan rupa si HGH di anak-anak. Itu pula yang terjadi pada kita ketika kita melakukan puasa atau fasting. Kita memunculkan HGH, kita mengalami healing crisis. Kalau misalnya punya masalah di rahim dan kita ada damage atau kerusakan di situ, misalnya ada penebalan dinding rahim, maka si enzim AMPK atau HGH dia akan turut serta memperbaiki semua, dan dalam memperbaikinya itu pasti akan ada gejala atau symptoms yang sama persis dikeluarkan ketika kita merasakan sakit dulu. Misalnya nih, aku punya endometriosis. Sakitnya di rahim kalau lagi dapat mens itu sakitnya bisa guling-guling banget. Nah, ketika melakukan water fasting atau intermittent fasting atau fasting jenis apapun, dia akan memperbaiki diri kan, atau healing crisis. Itu gejalanya sama persis. Makanya orang healing crisis itu kebanyakan pada parno. Kebanyakan takut. Ada yang parno, hasil udah tahu takut duluan. Jangan ketawa aja tuh, pada ngaku tuh. Udah parno duluan ya. Udah takut duluan. Kok aku jadi sakit lagi ya? Kok aku bla 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 gitu. Dan dari situlah kalau kita tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, ilmu yang mumpuni gitu ya, karena malas, nggak ada kemauan gitu untuk baca atau memperdalaminya, ya udah ujung-ujungnya nyalahin KF. Kok aku jadi sakit ya ketika KF? Kok aku jadi gini ya ketika KF? Ujung-ujungnya aku malnutrisi karena ketofastosis gitu kan. Itu mah enggak banget ya. Nyebelin itu mah. Terus udah gitu, apalagi manfaat dari water fasting untuk sebagian orang yang menderita cancer, bahkan ini bisa dijadikan sebagai kemoterapi alami. Oh, jadi water fasting bentukan fasting menjadi terapeutik ya. Terapeutik itu kan menyeluruh ya. Jadi dia juga bisa sebagai kemoterapi, membuang sel-sel yang mati, meregenerasi ya, mempercepat peluruhan glikasi, membangun sistem imunitas tubuh. Karena ketika kita sibuk makan ya, masukin makronutrisi apalagi yang jenisnya glukosa, sistem cerna itu kan mau nggak mau bangun kan. Untuk melakukan kerja di dalam sistem cerna itu perlu energi yang besar. Jadi energi kedua yang paling besar yang diperlukan tubuh itu setelah otak adalah sistem cerna. Jadi otak itu nomor satu yang paling ngegerus energi. Ketika kita mikir, stres apalagi ya. Lalu yang kedua adalah sistem cerna. Tapi ketika kita puasa, kita saving energi. Kita ngehemat energi. Kemana dialokasiinnya? Untuk bangunin sel imunitas, buat bangunin HGH, buat bangunin enzim AMPK, buat bangunin yang bagus-bagus. Ayo kerja. Kalau kata Pak Jokowi mah, kerja. Jadi si energinya itu dialokasikan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, yang mereka juga perlu energi yang besar. Gitu, perlu energi yang besar, dan energi cepat olah itu kan cuma satu, glukosa. Dan jangan khawatir akan ketersediaan glukosa, karena liver kita, hati kita itu mampu melakukan produksi gula sintetis atau gula buatan. Jadi don't worry kalau kalian tidak mendapatkan glukosa atau karbohidrat dari makanan,
liver kita secara alamiah dan sistematis dan sudah ditakdirkan oleh Allah itu mampu menghasilkan gula sintetis, ya, bernama gluconeogenesis. Pernah habis berarti ya, selalu ada. Tapi masih tetap ada bahan bakunya dari protein. Ada modal dan proses ya. Ya. Betul. Oh, apa tadi namanya? Gluconeogenesis. Aku taunya neo itu jagoan di demet. Neo baru. Gluconeogenesis. Ya. Ini aku kebanyakan nyablak nge-rap atau gimana nih? Gimana? Ada yang follow atau ada yang kecepatan lost atau track gimana? Zoom juga boleh loh. Ya, apakah bisa diikuti atau udah keburu mau nanya apa sih gitu? Ada yang nggak ngerti atau maaf ya aku terbiasa nge-rap loh. Iya. Kalau nanti mau itu ya, mau tahu hasil rap album rapnya TFA, nanti hubungi saya manajernya. Rap dalam kurung ngomel-ngomel maksudnya gitu. Ya, jadi kalau misalnya terlalu cepat atau aduh Mbak Sari aku mau nanya dari sekarang misalnya apa yang belum dapat, boleh. Nggak apa-apa ya. Dari Zoom juga boleh ya. Boleh. Nah, syarat melakukan water fasting ini adalah kita dulu matoknya minimal lu sebulan deh udah melakukan intermittent fasting 16 jam. Durasi water fastingnya? Intermittent fastingnya. Jangan salah nih, soalnya ntar ada yang 3 minggu aku water fasting, jangan ya. Intermittent fasting di awal itu minimal itu 1 bulan, 3 bulan hari. Kita dulu matoknya gitu. Ini ini kayak semacam peraturan lisan ya. Tidak pernah tertulis di protokol, tapi kami pada waktu itu menyepakati at least kalian itu udah KF melakukan IF 16 jam dan sudah melakukan adaptasi puasa di 16 jam itu sebulan. Sebulan ya. Gak ujuk-ujuk gitu. Induksi ya. Iya, induksi. Lalu juga biasa memperpanjang dan udah loncat misalnya ke konsolidasi atau maintenance. Itu kan IF-nya kan lebih panjang. Ada 18 jam, di atas 20 jam dan ada yang omat ya. Ya, ada yang omat gitu kan. Omat itu 1 meal a day. Jadi kadang dia 22 jam puasa, 2 jam dipakai buat jam makan. Nah, itu dia udah saya sudah sangat terbiasa sekali itu. It's okay. Mau to the next level sama water fasting, oke lah. Karena kita bisa udah ngelihat adaptasinya nih. Dalam hal puasa udah kelihatan nih adaptasinya. Gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung coba jam start water fasting. Ya. Jangan ya. Lalu ada persyaratan lainnya. Kondisi itu mendukung, tidak underweight. Nggak pernah kita menyarankan orang underweight water fasting. Karena orang underweight itu ketika puasa mereka melakukan accelerating fasting namanya. Accelerate fasting. Jadi puasa percepatan. Jadi kayak gini kondisi equality-nya. Kalau misalnya orang yang underweight atau di bawah underweight itu di bawah berat badan normal itu kalau nggak salah nih ya puasa 16 jam dia itu bisa setara sama 23 jam misalnya. Jadi konversinya seakan-akan gitu ya. Gitu. Banget ya. Kenapa aku tahu? Karena pernah mengalaminya juga. Selain dikasih tahu sama Mas Dio, pernah mengalaminya juga. Jadi dulu waktu saat adaptasi ketosis, aku sampai ngedrop banget sampai 39 kilo. Tinggiku itu kan 157 ya. 39 kilo aku mirip anoreksia pada waktu itu. Berarti TFA di sini juga sebagai praktisi yang underweight ya. Benar-benar ngalamin sendiri ya. Jadi memang sebelum KF itu emang sudah underweight, cuman 43. Lalu melakukan KF saat adaptasi turun lagi jadi 39. Iya, jadi udah makanya mamaku pada waktu itu sampai jerit-jerit bilang aku ajaran sesat gitu kan. Ajaran sesat yang dilakukan oleh anak kecil banget 39. Jadi emang aku tuh dari kecil tuh emang gak pernah gendut banget gitu, enggak gitu ya, segini-gini aja gitu. Jadi orang yang ngejudge aku kurus, kecil gara-gara KF itu salah besar, sotoy banget gitu, lo gak tahu gue dari dulu kayak gimana gitu kan. Iya. Agak preman.
Soalnya mama mantil emang begitu. Lalu kondisinya sedang tidak menstruasi atau haid, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena perempuan ketika sedang menstruasi itu sama dengan sedang healing crisis tanpa inflamasi. Jadi dilarang berat. Nggak boleh. Boleh water fasting di saat haid. Ya, lalu juga tidak digabung dengan puasa lainnya atau dry fasting. Misalnya, aku mau water fasting sambil puasa Daud, aku mau water fasting sambil kodok, itu enggak banget. Tidak dianjurkan. Kan dilarang. Jadi dry fasting, puasa kering digabungin sama water fasting, sama dengan kolaps gitu ya. Lalu, dan kalaupun misalnya ada yang nggak kolaps, ya udahlah nunggu waktu aja gitu. Kadang suka ada yang suka, aku nggak apa-apa teh gitu. Bangga ya. Padahal resiko ditanggung. 3 hari 4 hari kemudian kram gitu kan, muntah-muntah karena dehidrasi. Iya, itu udah kelihatan polanya. Lalu juga tidak sedang sakit gagal ginjal kronis, kita tidak recommended ya. Ini untuk yang ini. Dan khusus untuk penderita kanker dan autoimun harus pengetahuan mentor atau pendamping. Ya. Apalagi di sini yang penting-penting, dehidrasi. Nah, ketika water fasting kita rentan banget mengalami dehidrasi. Jadi dehidrasi itu adalah kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan air atau elektrolit. Jadi tidak dapat menjalankan fungsinya dengan normal. Contohnya kayak gini, tiba-tiba tangan gerak-gerak sendiri, cramping, atau kesemutan. Nah itu udah gejala kita mal elektrolit deh. Itu adalah gejala atau alarm menunjukkan suatu ketidakseimbangan gitu ya. Jadi ada elektrolit, ada mineral atau ada mikronutrisi yang kita nggak bisa dapetin ketika kita melakukan water fasting dan itu tergerus habis gitu. Apalagi ya sama apa ya? Satu lagi tuh mau ngomong lupa. Dehidrasi juga bisa menyebabkan muntah-muntah. Oke. Muntah-muntah juga. Jadi bukan muntah-muntah langsung dehidrasi, tapi bisa jadi sebelumnya dehidrasi. Malah gejalanya. Dan itu akan diperparah kondisinya kalau kita tipikal orang yang parnoan. Karena kondisi psikologis itu sangat mendukung untuk melakukan water fasting. Kalau kita dalam kondisi panik, cemas. Itu paranoid karena ngeri. Aduh, ini kenapa ya? Aduh, wah, gara-gara KF ya? Gara-gara puasa ini? Gara-gara water fasting? Itu. Berarti negatif thinking duluan ya? Itu banyak banget lah. Aku kan 6 tahun ya di KF jadi admin, jadi banyak banget orang yang kebetulan aku bimbing gitu ya, konsultasi melalui media manapun. Jadi kayak udah tahu polanya kemana gitu, udah hafal nanti ini inputnya kemana, dari gaya bicara mereka, dari perilaku mereka gitu. Itu kadang aku juga bisa menganalisa, oh ini orangnya seperti apa gitu, tingkat psikologisnya seperti apa. Jadi suka agak sotoy bisa memprediksikan, ini ujungnya kayak gini nih ya. Pas terjadi, oh bener aja nih gitu. Udah gak usah ngomongin gue jenis orang apa. Seperti ada patternnya ya. Yeah. Jadi patternnya itu biasanya nih karena ini misalnya dari kondisi psikis yang mungkin sebelumnya udah tertekan, terus begitu water fasting malah lebih parah, malah jadi panik, jadi cemas. Jadi teman-teman, hari ini TFA itu memberikan wawasan baru dari basicnya buat apa water fasting. Ada tujuannya tersendiri loh, bukan untuk dicoba-coba atau yang untuk jago-jagoan gitu ya. Aku kan udah biasa, aku kan ini. Ataupun justru tidak boleh dilakukan apabila tubuh belum beradaptasi ya. Jumpstart misalnya, wah aku diabetes dengan gula darah 100 misal. Udah jumpstart aja pakai water fasting gitu kan. Jalan dewa gitu, jalan ninja gitu ya. Itu nggak boleh juga. Nggak boleh. Itu aku cuma ngomongin masalah psikologis aja loh ya. Belum yang lain-lain. Nih. Nah, misalnya kurang tidur. Tidur itu nggak nyampe 6-7 jam gitu. Pokoknya kita kurang tidur. Misalnya
aku shift malam kerjanya, tidur malam cuman kedapatan 2-3 jam gitu. Boleh nggak sih melakukan water fasting apa segala macam. Pokoknya kondisi yang sangat tidak disarankan itu adalah psikologisnya lagi mblee, boboknya juga enggak cukup, itu sangat tidak recommended untuk melakukan water fasting. Karena hasilnya juga akan mblee. Dan ada satu lagi yang additional info atau additional terapi yang sebetulnya ada di luar KF, tapi diperbolehkan di KF. Oh, oke. Kami tidak menyuruh atau menyarankan, tapi juga tidak melarang. Dan ini dilakukan oleh kebanyakan ketoers Indonesia nih, yaitu tahu apa? Enema kopi. Nggak pernah, bagus. Aku pernah, udah beli 1 set, nyoba sekali, terus udah disimpan, terus kopinya kadang. Jadi gini loh ya, dulu saya ini orang food combining. Oh, sejarahnya. Tapi dengan food combining memasukkan banyak sayuran dan buah-buahan sampai berkilo-kilo dan berbaskom-baskom, tidak ada perubahan, malah kista saya lebih banyak bergunjul. Udah gitu trigliseridanya lompat sampai 550. Dan itu keren banget, diriku nggak kolaps. Cuman pas jalan itu kayak ngelayang antara ada dan tiada, seperti roh melayang-layang gitu deh, gitu ya. Dengan TG setinggi itu. Terus udah gitu dibarengi melakukan kopi enema. Jadi kalau ada yang bilang Eva Badru juga melakukan enema kopi, so what gitu. Di sini ya, aku mengumumkan pada kalian semua, saya tidak akan pernah menyangkalnya sampai kapanpun. Tidak akan pernah denial sampai kapanpun. Yes, I did, saya melakukannya. Ya, gitu. Melakukan saat itu secara berkala. Okay. Saat itu melakukan enema kopi itu sebelum melakukan ketofastosis. Ya, saya melakukan seminggu 3 kali. Bahkan sampai addicted atau kecanduan bisa setiap hari. Oh ya, itu berarti ada resiko adiksi dong. Tergantung kondisi psikologis kita sebetulnya. Ya, maksudnya adiksi secara pikiran, mindset. Ya, saya jelasin ya kenapa ini bisa ada semacam kecanduan. Ini kepanjangan nggak? Enggak. Berapa lama lagi? Aku baru tahu soalnya. Aku kok nggak kecanduan karena belum rutin kayak Tessa mungkin ya. Gini. Masih ada 30 menit. Masih ada 30 menit. Om Ebi nggak diambil kan waktunya sama aku? Nggak. Om Ebi juga nanti ditambah-tambah dia sama porsi ya. Jadi gini, ketika kita melakukan output dalam tanda kutip atau mengeluarkan hasil enema yang udah kita simpen selama 30 menit sambil berjuang mules-mules kayak gitu kan. Lalu kita melakukan istilahnya output tuh kalau di Kopi Enema Indonesia, output atau hub lah gitu ya. Itu ada semacam rasa yang enak, happy, itu undescribable banget. Berarti itu kayak muncul kayak oksitosin, endorfin, whatever lah itu. Dan ternyata ketika aku mempelajari jurnalnya juga, ketika kopi itu mengalir setiap 3 menit sekali melalui liver, dia itu menghasilkan glutathione apa gitu ya. Pokoknya judulnya seperti itu, dan si zat itu yang juga menghasilkan rasa enak, bahagia. Okay. Sebetulnya hal ini bisa tidak membuat candu kalau kondisi psikologis kita itu baik. Tapi kenapa kita bisa sampai kecanduan? Karena kita membutuhkan rasa enak itu. Ya kan? Jadi akar masalahnya di mana nih? Si kopi enemanya bukan. Nih kondisi jiwanya. Jadi kayak lingkaran ya, kalau kau bahagia, kalau kau baik-baik aja, kalian tidak membutuhkan apapun yang bersifat dari luar untuk membantu jiwa kita untuk merasa senang. Apa bedanya sama glukos? Apa bedanya sama drugs, nikotin, ganja, yang bikin kita happy gitu loh. Ya apa bedanya? Itu kan semua
unsur substansi dari luar yang membantu kita untuk I feel good gitu kan. Aku nggak pernah terbayang sisi resikonya loh sama sekali. Jadi dulu kategorinya aku yang ikut-ikutan. Ya, karena dulu itu Gerson terapi itu memang ditujukan untuk mendetoksifikasi sistem cerna, dan itu betul adanya. Cuman kita nggak ngelihat di sisi lain dalam sisi adiksinya yang itu loh, yang itu gitu. Nah, ketika melakukan KF ternyata itu sudah tidak applicable lagi. Udah nggak bisa diaplikasikan setiap hari. Kenapa? Enema kopi itu sistem detoksifikasi. Puasa juga detox. Kita melakukan double detox. Sedangkan kita ketika melakukan jendela makan dan memasukkan banyak kalori, ya itu kan terbatas. Cuman 8 jam, 2 jam, 3 jam. Dan protein, lemak, kita nggak bisa makan banyak loh. Sok aku tantangin bisa nggak makan 3 mangkok sop iga yang isinya lemak semua, mampu nggak kalau nggak keblenger tuh, ya kan? Karena lemak dan protein itu sangat menekan hormon leptin atau hormon kenyang, beda sama glukos, beda sama karbo. Kita kenyang cuma setengah jam, 1 jam, lalu mau lagi. Glukos itu addiction banget, kecanduan. Nggak ada bedanya sama kokain, sama drugs jenis apapun. Nah, jangan sampai si kopi enema ini juga jadi salah satu pemicu yang bikin kita menjadi adiksi. Dan ketika kita sudah KF melakukan kopi enema ini sudah tidak applicable lagi. Enggak applicable. Sudah tidak dapat diaplikasikan, dan ternyata dia menggerus banyak sekali mineral elektrolit atau mikronutrisi ketika kita output. Ketika kita keluarin kopinya, ternyata dia ngegerus mineral elektrolit kita juga. Makanya nih kalau ada yang mau jujur atau mengalami habis melakukan enema kopi, ada yang suka ngerasa kelayangan, atau pas bangun jadi gelap, atau ada yang malah jadi sendi-sendinya pada sakit setelah urat-urat otot sendinya jadi sakit. Nah itu ciri-ciri kita sangat kekurangan mineral dan elektrolit. Karena memang sudah digerus oleh si kopi enema itu. Nah, ini banyak ketor senior yang seangkatan malah dulu sama aku, yang jebolan FC dan K juga melakukan hal ini. Tapi mereka tidak mau, pertama tidak mau mengakui sebetulnya. Tidak mengakui. Padahal misalnya kamu mendapatkan beberapa informasi, misalnya dari penjual enema bag-nya, oh dia enema tiap hari gitu, atau dari temennya yang lain, oh dia enema tiap hari gitu. Tapi kenapa ujung-ujungnya itu kok nyalahinnya ke KF? Iya. Aku sih ada teman juga begitu, memang berangkatnya dari CA ya, cancer. Kemudian sebelum KF dia udah enema kopi, terus begitu mulai KF enema kopinya nggak diberhentiin, maksudnya tetap dengan habit setiap hari. Nah begitu ada gejala maladaptasi yang harus dikoreksi, mungkin nanti kita bisa tanya juga ke Mas Tio atau juga teman-teman yang udah menyaksikan talk show from home dan informasi dari ketofastosis, itu kan harus ngerem ya tuh ya, harus stop dulu. Yang di stop itu apa, termasuk harus cukup deep sleep dan recovery-nya kan. Nah sama gitu juga temanku ini akhirnya turut menyalahkan, padahal dia saat menyalahkan masih recovery juga gitu. Jadi kan menyadarinya itu ternyata setiap orang tidak mampu gitu. Untuk menyadari salahnya, aku accept dulu dong, ini salahku sendiri gitu. Nah itu tuh kita tidak bisa bantu bagian itu ya. Itu tergantung kesadaran diri juga, dan untuk mencapai level awareness itu setiap orang punya perjuangannya masing-masing ya. Betul. Ya itulah dia. Makanya aku baru keinget nih, Eva pas mention bahwa yang pertama itu menyadari dulu. Ya. Tuh. Doain aku cepat sadar juga ya. Pingsan dong nggak sadar. Oke. Nah, jadi ada jenis-jenis elektrolit yang tubuh manusia itu sangat dibutuhkan. Jadi elektrolit itu adalah ion atau garam mineral yang terdapat di dalam cairan tubuh untuk membantu tubuh agar berfungsi dengan baik dan menjaganya tetap terhidrasi.
Nah, elektrolit yang paling mendasar, yang main elektrolit yang diperlukan di dalam tubuh kita itu seperti sodium, klorida, magnesium, kalsium, potasium. Itu mereka kecil-kecil, mereka termasuk mikro itu kecil ya. Nutrisi yang kecil tapi keberadaannya itu sangat-sangat penting. Gitu. Nah, si orang-orang yang melakukan yang mengaku sebagai jamaah malnutrisi yang sangat terkenal kemarin itu, dan mereka melakukan check up lab dan mengeluarkan uang selama sebanyak puluhan juta atau sampai keluar mobil Pajero 3 biji whatever itu ya. Kalau misalnya mau membandingkan kondisi malnutrisi yang sesungguhnya, seharusnya kita fair dong. Mau membandingkan kondisi malnutrisi yang sesungguhnya, sama-sama ketosis juga. Ayo, lihat tuh saudara-saudara kita yang di Afrika. Boleh dibilang ketosis mereka, oh iya, kenapa? Puasa mereka kagak makan-makan, gak nemu sumber makanan, otomatis ketosis dong. Cuman beda jenis ketosisnya. Mereka itu malnutrition ketosis namanya. Mereka ketosis ya, tapi mereka malnutrisi. Kelihatannya paling signifikan apa? Kalau warna kulit itu mah memang rahasia. Perutnya busung. Itu isinya apa coba busungnya? Air, edema. Kenapa? Dari mana? Dari ginjal misalnya, dari liver, dari paru-paru, itu semuanya satu sama lain ada impact-nya. Kenapa mereka bisa bermasalah organ-organ dalamnya? Karena ketika mereka tidak mendapatkan sumber makanan seperti protein, maka akan terjadi katabolik. Akan terjadi penggerusan. Tubuh kita itu akan selalu mencari protein. Kenapa? Karena tubuh kita itu tidak pernah bisa menghasilkan protein. Tapi tubuh kita mampu menghasilkan glukosa. Di mana? Di liver. Gluconeogenesis itu. Tapi yang namanya protein kita tidak akan pernah bisa. Kita selalu membutuhkan dari luar. Dan ketika saudara-saudara kita yang di benua Afrika tidak mendapatkan sumber makanan dari makronutrisi apapun, mereka butuh protein itu. Maka mereka melakukan katabolik di organ-organ dalamnya sendiri. Maka terjadilah edema, busung, lapar. Dan sekarang balik lagi aku nanya, orang-orang yang mengaku malnutrisi gara-gara ketosis, perutnya pada busung enggak? Iya. Mereka menunjukkan hasil labnya kalau mereka itu kekurangan vitamin D, kekurangan potasium, kekurangan kalsium, kekurangan kalium, paling banter maksimal loh itu. Ya kan? Kalau aku sih bilangnya dia mah perutnya busung gitu. Ya, atau jaundice ada satu kurangnya. Sabar deh. Aku kalau belum makan begini, Bu, berenergi banget. Tolong ya kopi divisi ya. Kalau aku sih bilang bisa jadi itu juga kekurangan masalah hati. Nah, itu aku belum nyampe situ loh. Berapa menit lagi nih? Mau kesiangan lagi. Iya, Mas Edi mah seneng katanya ada TFA di cover. Nggak usah deh aku tuh. Lihat tuh. Coba say hi dong Mas Edi ke kamera ini. Iya, ini tuh ada dua. Iya, nggak apa-apa. Gitu ya. Ini kenapa si Teteh kok ujung-ujung ngomongin malnutrisi, kan lagi ngomongin water fasting. Nah, karena memang ini tuh akarnya tuh dari sini. Betul. Akarnya tuh ini salah satunya dari sini. Si fasting ini, dan kebetulan water fasting ini menjadi salah satu momok yang terbesar pada saat itu sebagai cikal bakal kenapa kita menjadi atau mengakui sebagai orang yang menjadi malnutrisi gara-gara KF. Gara-gara KF-nya aku pakai tanda kutip ya, gitu. Ini cuma soal water fasting aja. Nah, kalau misalnya kita melihat jauh ke belakang nih, KFI pada waktu berdiri 6 tahun yang lalu nih ya, aku jujur sama kalian. Dulu itu angkatan dulu itu ya, kita sebulan KF udah disuruh jam start. Jam start itu melakukan water fasting 3 hari. Oh, oke. Dan kita tidak ada satupun yang kolaps. Beda banget sama kondisi yang sekarang. Itu kenapa ya, Kok bisa gitu? Pertama, karena selama 6 tahun kita
menjadi di dalam komunitas KFI, kita sebagai manusia juga kan kita malah mengalami dinamika kehidupan ya. Dulu itu kita tidak mengalami yang namanya pandemi, ya, kita tidak menghadapi si COVID yang menakutkan, atau kita belum kenal si Lucinta Luna gitu loh. Kita belum menghadapi masa-masa pemilu yang dulu itu ada kubu kecebong sama apa satu lagi? Cebong dan kampret, terus gontok-gontokan di media sosial gitu kan. Dulu KF sempat terpecah juga loh, itu gara-gara cebong dan kampret. Yang tadinya kita satu community gitu. Wah, itu saling unfriend, saling blokir gara-gara begitu. Ini fenomena dunia ya, lingkungan. Dulu kayaknya happy aja. Dan aku nggak akan mencoba menutupi apapun ya di sini. This is the fact. Tewa ini orangnya antara naif atau emang fakta yang kalau harus kita hadapi, bahwa ini aku cuma mencoba mengklirkan gitu sumber akar masalah. Ini ujung-ujung ada malnutrisi itu apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, dari situ aja kita tuh udah pecah, stres kita udah beda, kondisi psikologis kita beda. Lalu ujung-ujung ada COVID gitu kan, banyak tingkat perceraian meningkat, ekonomi menurun, suaminya nggak kerja minta cerai gitu kan, suaminya biasa kerja di Saudi Arabia terus dirumahkan, istananya harus dijual gitu kan, terus jadi aku jadi malnutrisi gara-gara KF, padahal dia stres banget gitu suaminya nggak kerja. Oke, jadi memang selama 6 tahun perjalanan juga KF ya, TFA juga sebagai admin KF yang dari dulu sejak berdiri KFI, mengalami proses di mana ujian hidup itu berbeda banget ya, kayak setiap tahun beban makin berat, setiap tahun itu hantam pandemi jeger, mau dari tingkat sultan sampai yang bawah itu semua terimbas gitu. That's why kita secara logis ya, itu merupakan salah satu hantaman secara psikis banget itu, dan kita mampu melihatnya secara clear banget ini gitu, karena karena perbandingannya dulu misalnya ada 100 orang yang melakukan ketosis, itu 2 orang yang gejalanya terus-terusan constantly tidak berubah. Nah, si 2 orang ini ketika kita mencoba mendalami what's wrong with you, kenapa lu jalan di tempat, kenapa lu bergejala terus, sementara ini yang ke 98 orang lainnya ini kok sukses, penyakitnya sembuh gitu, mereka sudah diketosis, sudah mampu melakukan segalanya apa segala macam, malah jadi living proof, jadi iklan berjalan gitu. Lalu kenapa kok bergejala terus? Ketika kita mendalami, ternyata masalah terbesar mereka adalah di psikologis. Itu. Nah, si 2 orang ini yang ternyata ketika kita sudah 6 tahun berjalan dan mengalami dinamika kehidupan, menjadi jamaah yang besar. Oke. Sekarang aja member Ketofastosis Indonesia 383. Oh iya ya, aku aja nggak tahu adminnya. Ribu. Ada kaknya ya, 383 kak. 383.000 gitu loh orang. Berarti kalau misalnya tadi perbandingan 198 dengan 2 orang, ini 383.000. Dulu itu di 1-2 tahun pertama, tiap hari selalu ada testimoni. Hampir tiap hari itu selalu bermunculan testimoni living proof. Aku sembuh ini, aku sembuh itu. Sekarang kebanyakan yang protes, aku malnutrisi gara-gara ketofastosis. Ini kan apa ya? Maksudnya kalau mau ngaku malnutrisi nggak usah nunggu 6 tahun, nggak usah selama itu gitu loh. Ngapain nunggu 6 tahun baru ngaku? Oke. Ada yang mau bertanya? Pada takut mama. Takut. Nggak bercanda. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya, oke. Kita mau lanjut atau boleh nanya dulu sih, Teh? Boleh, silakan, ada yang nanya. Nah, boleh. Mumpung boleh nanya sih ya. Silakan Ibu ke depan aja, nggak apa-apa nih, kita pakai mic. Nanti aku coba ulang untuk peserta Zoom. Di posisi tengah sini. Masya Allah, Ibunya cantik banget. Ya, di sini aja, di tengah, Pak Budi. Sini Bu, ya.
Sini. Biar kelihatan sama TF-nya. Iya. Kenalin ini mah. Nanti aku ulang pertanyaannya buat teman-teman di Zoom. Ibu silakan nama. Didekatkan lagi Ibu. Baik. Masya Allah dari Bandung, tepuk tangan dong. Masya Allah dari Bandung. Nggak, barang sama nasi. Barang ya? Masya Allah. Ibu Ana silakan pertanyaannya. Ya, baru gabung di ketofastosis 1 tahun setengah. Baik. Eva. Itu ada yang mengenai kebutuhan yang general itu. Ada instansi kekurangan kayak gitu yang kita selama ini jadi naik gitu ya. Apanya jadi naik? Mau naik. Kalau GDP-nya bagus selama 1 minggu. Oh iya. Dari Sebelum aku jawab, aku mau nanya balik dulu nih. Sering kesemutan? Sering kram? Suka sakit sendi? Suka nyeri otot? Ya terus, what is the problem? Karena itu semua adalah gejala kita kekurangan elektrolit, mineral, iya mikronutrisi. Nah itu yang tadi disebutin. Berarti gini, mungkin Bu Ana khawatir kalau mengalami. Nah, mungkin saat awal aja kan ngalamin kayak gitu. Semua orang ketika melakukan peralihan metabolisme tubuh atau melakukan kondisi adaptasi dari glukos ke ketosis, itu kan adaptasi namanya. Kita semua mengalami hal itu. Iya, sama. 3 bulan pertama mengalami gejala. Iya. Enggak bagus, alhamdulillah. Nah itu, yang tadi itu semuanya gitu, atau apa ya, kita suka keliyang-keliyang nggak gula, atau yang paling aku rasakan ya di tubuhku, memang semua simptom atau gejala itu akan berbeda pada setiap orang ya. Ada yang lebih dominan di crampingnya, ada yang lebih dominan di nyeri-nyeri ototnya. Kalau aku sih nyeri otot. Kalau ada tanda-tanda kekurangan mineral atau elektrolit gitu ya. Nah, selama kita tidak mengeluarkan semua gejala itu, berarti semua kebutuhan mikronutrisi atau nutrisi kecil ya di dalam tubuh kita itu aman. Berarti sudah cukup masuknya mereka itu melalui makanan. Karena tanpa kita sadari, jenis makanan yang kita makan itu bahkan di usus sapi sekalipun itu lengkap banget makro dan mikronutrisinya. Jadi kalau misalnya mau dibandingin liver nih, hati sapi dia punya vitamin A jauh lebih besar daripada wortel. Cek Google deh. Kalau vitamin A di dalam liver sapi itu jauh lebih banyak dibandingkan wortel. Selama ini kita selalu dikasih paradigma kalau sayur itu perlu banget, sayur itu vitamin dan mineral yang penting gitu kan. Usus sapi, liver sapi itu jauh punya lebih tinggi gitu kandungannya. So it's okay, keren banget gitu. Ya. Terima kasih Bu Ana. Berarti tadi pertanyaan Bu Ana, apabila nanti kita ada defisit mikronutrisi itu apa yang harus diwaspadai gitu. Jadi kalau memang ada gejala nggak apa-apa. Ya. Tapi memang jangan dibalik nantinya. Orang mikirin mikronutrisi makronya dulu dong. Kan yang dibutuhin kan makro dulu. Iya, betul. Nah itu aku ingat nih. Pusing, aduh mikronutrisiku kayaknya defisit. Makronya ketutup. Oke. Itu iya. Makanya kadang-kadang orang suka
harus makan suplemen Sultan. Ini selama sepeda mobil. Nah itu loh, itu gimana deh, bisa kasih insight baru nggak nih buat teman-teman yang terlalu pusing atau merasa khawatir ya, Ibu Ana tadi di Bandung, jangan-jangan aku kekurangan mikronutrisi, gimana nih? Gitu. Iya, tapi kalaupun memang ada ketoers yang mengalami hal itu, kita di sini tidak bersifat menghakimi atau judging ya, karena kan seperti aku bilang, semua kondisi fisik fisiologis dan psikis setiap manusia itu berangkat dari awal yang berbeda gitu loh. Kalau psikologisnya enggak bagus, mungkin dia di masa lalunya punya traumatis, ya kan, punya masalah apa segala macam. Kita nggak bisa judging ya. Tapi di sini yang kita lihat adalah di KF gitu. Atau fisiknya yang dia punya kanker, dia punya ginjal, dia punya tumor, itu tidak akan kuat sama orang yang nggak punya, yang cuma punya GERD misalnya, gitu loh. Nah, kondisi kekurangan mikronutrisi itu sangat rentan terjadi ya, ketika kondisi psikologis kita itu tidak baik atau kondisi fisiknya juga yang tidak baik, misalnya kelelahan. Nah, untuk mengatasinya di dalam KF biasanya yang disodorkan paling pertama itu, ini sebetulnya bukan pelabelanku. Orang-orang KF aja ini judulnya nih. Dulu mah cuman air cuka, air garam, ditetes sukralos, oke, dikucuk-kucuk minum gitu. Itu sekarang namanya ponari katanya. Ponari KW ya. Nah, apalagi Eva kalau misalnya foto dengan produk aslinya itu jadi bahan gibah. Nah, sebetulnya yang jadi bahan gibah itu kayak Pocari Sweat itu juga cetusan dari founder KFI pada waktu itu karena kondisi yang emergency sebetulnya. Ketika kita tidak menemukan cuka apel di sekitar kita atau garam krosok pun sebetulnya nggak apa-apa ya, nggak selalu harus garam yang merah, itu apa sih namanya? Himalayan. Sebetulnya garam ya garam gitu, nggak selalu harus Himalayan apa segala macam. Itu mah cetusannya ke sini aja. Nah, kita ngandungin garam, ngandungin cuka apel, pakai cara yang cepat apa? Si Pocari Sweat ini. Cari yang biru muda karena dia carbnya sedikit dia dibandingkan yang biru tua. Dan itu pun enggak langsung diglek-glek langsung habis. Satu botol itu untuk 1 hari. Kita seteguk, diam dulu. Akan dimetabolisme lagi kan? 2 teguk. Itu diam dulu. Dimetabolisme lagi kan, kita butuh hidup. Ketika kita berpikir bergerak apa segala macam itu kan apapun akan dimetabolisme lagi. Karbo yang dari Pocari Sweat ya akan kebakar lagi, akan dimetabolisme lagi gitu. Jadi nggak usah lebay kita nenggak air gula, ya kan? Nah, 1 botol ini untuk 1 hari, kita tidak pernah menyarankan 1 botol 6 biji gitu. 1 hari 6 botol. Iya, itu orang-orang lebay mah suka berlebihan kan. Oke. Mungkin ada materi lagi atau apa? Kita lanjut lagi pertanyaan. Oh ya itu. Itu jadi beberapa acara ketika kita harus cepat melakukan itu ya, refill defisit mikronutrisi. Oke, ya itu tipsnya tuh. Oke, silakan. Mungkin pertanyaan masih ada waktu hilang. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya tuh ya. Nanti setelah ini kita yang dari Zoom nggak ada yang nanya? Dari Zoom nggak ada belum? Oke. Silakan maju Mbak. Boleh? Maju Mbak. Wah. Nih kayaknya model nih. Iya. Silakan namanya. Kameranya di sini. Sambil cheese ya. Pakai masker gimana sih? Boleh silakan nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Saya mau ini dari kebetulan kali ya. Saya tahu itu tahun-tahun lalu, tapi baru mendapatkan jatuhnya hari ini hari kemudian. Alhamdulillah. 28 hari ini newbie KF ya. Oke. 26 tahun. Yang baru lulusnya. Oke. 26. Kondisinya di umur sekitar 19 tahun saya ada diabetes 2. Oh ya. Oke, di 19 tahun terdeteksi diabetes mellitus tipe
Kedua. Iya. Oke. Itu karena dulu masih rasanya masih muda, masih kuliah gitu ya. Ya. Jadi ilmunya itu merasa masih kecil gitu. Ini sempat Oi, Allahu Akbar. 19 Parah, tahun kok. udah segitu. 19 tahun 400. Sempet gemuk nggak dulu? Enggak. Oke. Tapi kendalanya ya itu sebenarnya masih turun dan itu tidak ada apa namanya kasusnya yang nggak ada makanan karena aku masih muda karena waktu itu memang kondisi juga ada komplikasi diabetes Komplikasi akibat diabetes, komplikasi organ di dalam. Maaf, waktu usia 19 itu gula 400 ada treatment dokter nggak? sebenarnya belum apa jadi orang tua mama tuh meninggal 2014. Mama meninggal 2014. Itu lah kalau mama tuh kayak Oh, sebelum sarapan Berarti GDP ya? 126 MGDL. Iya banget. Betul. Baik. Baik. Yang 2016 sempat berobat ke taruh, tapi kebetulan dengan Oke. yang tetap itu adalah kebanyakan orang yang sudah berumur. Jadi minder karena yang lainnya udah tua, dia masih muda udah diambil. Kelompok 2018 18 berarti. Oke, 400. Terus setelah menikah ini agak mulai dijaga kayak bulannya. Pokoknya itu sebelum itu udah bebas lah makan banyak. Itu masih di kampungnya. Ya, oke. Mulai sadar sebelum nikah kayak udah ngurangin yang kayak gitu. Setelah nikah kayak pindah tuh udah konsumsi Nasi putih udah enggak. Oke. Adaptasi sambil belajar dari beras putih ke beras merah, kuning, hijau, mejiku, biru, baru ke shirataki. Padahal sama aja ya beras ya. Masih tinggi gulanya, padahal pola makan sudah mulai dijaga. Oke. Sebenarnya udah kemarin itu sekitar tahun 2011 ada yang tapi karena belum sama-sama Baik. Ya. jadi 3 hari 2016 3 hari GDP di 110. Ini udah 28 hari. Pertanyaannya adalah Apa tuh? retinopati. Oh. Emang nggak ada bulan kemarin itu Sebelah kiri ya? Itu dua-duanya. sebelum KF atau setelah KF? Oh, Jadi sudah ada. Ya, ini kayak the red button being push ketika retinopati kanan kiri mulai ada titik. Itu cek nggak gulanya berapa? cek dulu puasanya di GDP ya? tapi kan itu sama sudah dari tahun ya kan ya. Belasik. Oh enggak. Oh laser. Oh laser. Oke. Terakhir GDP berapa emang? GDP atau GDS? Itu pas udah KF. Oh iya. Ini berarti belum dapat ini teh cycle-nya belum tahu. Oke. Apa-apa. Ini pertanyaannya kapan cek GDP? Kemudian ada lagi? Ya mungkin lebih ada masih yang pernah mengalami supaya kayak Oke, apakah ada living proof warrior yang mengalami hal yang sama?
Yang kena retina. Oh boleh. Nanti hubungi manajernya. Yang kena retinanya ya, Mas. Ingat nggak Mas Bud? Ibu Maya, Mbak Maida, Kapten Maida biasanya. Terima kasih. Usianya tadi 26 ya. Oke. Di usia, ini teman-teman yang Zoom mungkin bisa. Jadi di usia 19 sudah terkena diabetes mellitus tipe 2 dengan kondisi GDP, gula darahnya hampir mencapai 400-an, bisa 19 loh itu. Insya Allah banget ya. Terus sekarang tersadarkan harus ikut KF karena tadi kena retina apa? Retinopati ya. Jadi sudah ada kerusakan jaringan retina dalam mata karena ketinggian glukosa, ya kan? Ya, gini. Inilah sebabnya kenapa diabetes mellitus itu dibilang the mother of all disease. Ibu dari segala penyakit. Karena semua ketika kita sudah terdeteksi glukosa tinggi, sudah divonis diabetes gitu ya, ketinggian glukosanya di dalam darah, kita sudah insulin resisten. Karena sebetulnya hormon insulin itu kan tugasnya dia nangkap si sel glukos, masukin ke dalam gudang penyimpanan atau disimpan ke dalam sel-sel untuk dimetabolisme, untuk disimpan, disimpan itu di gudang penyimpanan untuk kemudian nanti digunakan lagi gitu ya sebagai energi, sebagai bahan bakar, sebagai bensin, apapun itu. Cuman masalahnya kan kita manusia zaman sekarang lebih banyak magernya daripada melakukan aktivitas tinggi, memetabolisme kembali bahan bakarnya gitu. Nah ini yang sebetulnya jadi masalah gitu ya. Nah ketika kita sudah ketinggian terlalu banyak karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita, insulin itu akan kelelahan untuk mengolah kembali. Karena dia nyimpen ke gudang, sini udah penuh, ke sini udah penuh, ke situ udah penuh. Jadi dia tembrakin di jalanan. Jalanan itu adalah gula darah. Makanya gula darahnya terdeteksi sampai 400. Itu artinya kita sudah insulin resisten, ya. Dan kita diponis menderita diabetes mellitus. Ketika glukos sudah beredar di sistem peredaran darah, maka dia akan menjadi bensin atau bahan bakar untuk menjadi starter bagi yang lain. Jadi ketika kita dilahirkan ke dunia, kita itu bawa sel kanker, iya. Kita bawa sel-sel yang bisa berkembang atau tidak berkembang. Itu tergantung bahan bakarnya. Dan bahan bakar cepat olah itu cuma glukos. Glukosa itu sifatnya sangat inflamatif. Inflamatif itu inflamasi yang cepat banget kebakarnya gitu loh. Cepat banget menjadikannya. Kalau misalnya bilang kamu enak, kamu nggak punya kanker, saya punya kanker. Kita terlahir semua bawa sel kanker. Cuman untuk menjadikannya atau tidak itu kan tergantung kitanya. Gaya hidupnya, pola makannya, gaya pikirnya, psikologisnya kayak gimana. Kita semua bawa sel kanker ketika kita lahir. Gitu loh. Nggak ada yang dibedakan, cuma untuk menjadikannya itu apa dalam perjalanan hidup kita. Kamu enak, kamu nggak punya diabetes, aku punya, aku genetik dari ibu. Entahlah sampai sekarang saya masih ragukan kalau diabetes itu sebetulnya genetik. Gitu loh. Genetik itu adalah sifatnya takdir kalau genetik itu. Jadi ketika kita dilahirkan, itu kita udah bawa itu namanya takdir, itu namanya genetik. Tapi kalau kita punya diabetes dalam perjalanan hidup kita umur 19, umur 20, umur 30, 40, itu kemungkinan untuk genetiknya menurut saya kosong malah. Itu semua ditentukan, ada setting fire-nya gitu loh. Ada pemicunya gitu. Ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Kenapa bisa sampai ke retinanya? Jangankan ke retina Mbak, orang yang punya gagal ginjal kronik, yang punya masalah liver, apa itu? Liver ya, empedu gitu ya, atau masalah lainnya, atau saya pun punya endometriosis dan kista coklat kiri kanan ya, kista ovarium. Jadi di sel telurnya itu banyak kista-kista dan kalau dibelah itu warnanya coklat. Itu pun sebetulnya karena saya sudah insulin resisten. Saya itu nggak pernah gendut dari dulu
Dari zaman SD, SMP, SMA, kuliah nggak pernah gendut, tapi makan karbo banyak banget. Larinya kemana? Gula darah saya tinggi, trigliserida saya tinggi, tapi saya nggak menggendut. Itu artinya saya sudah insulin resisten. Jadi ketika udah insulin resisten, ya, sudah insulinnya itu sudah tidak mampu melakukan pengolahan glukosa, tidak selalu melulu harus teroutput jadi diabetes. Karena outputnya itu bisa macam-macam. Bisa jadi A, B, C, dan segala macam penyakit gitu. Itu awalnya itu sudah dari terlalu tingginya glukosa sebetulnya. Jadi kalau masalah genetik, diabetes itu ibu saya yang bawa carrier, saya itu entahlah mungkin ini pendapat saya, disclaimer ya, ini pendapat saya pribadi gitu. Saya masih belum bisa mempercayai itu, kecuali dia terlahir dengan kondisi pankreas yang tidak sempurna. Karena ada anak kecil yang divonis diabetes mellitus, itu pun tipe 1. Karena memang sejak dari lahir pankreasnya tidak terlahir dengan normal. Maka dia tidak mampu melakukan menghasilkan insulin. Itu tapi orang dewasa yang mengaku saya GDM gitu. Oh enggak, itu masuk logika saya sebetulnya gitu ya. Nah, kalau misalnya Mbak nanya ada enggak yang seperti saya? Saya tidak ingat betul. Mungkin kalau Ko Budi ingat ada yang masalah retina, siapa bisa disebutin? Ya. Tapi sudah ada di Facebook group belum? Oh sudah, itu bisa di-search ya pakai kaca pembesar itu. Tapi saya ingat benar yang lebih parah dari Mbak banyak banget. Wallahi banyak banget. Gitu. Sejak saya 6 tahun di KF dan sudah melihat hampir semuanya orang yang sampai gangrennya, sampai kakinya putus. Bahkan admin kami, salah satu admin kami, Pak Hazil, jempolnya di sebelah kanan itu kan udah nggak ada, karena diabetes, gitu. Tapi sekarang beliau fit lagi, gitu. Sampai ada yang diamputasi juga membaik. Kita juga punya grup yang isinya dokter atau nakes seluruh Indonesia. Kita punya 4 grup Medcon. Dan setiap hari itu suka ada testi dari dokter-dokter KF-nya. Kalau pasien mereka nih sembuh nih gitu, yang diabetes gitu, ngeliatin fotonya itu banyak banget. Itu segitu dari grup private ya. Dan di KF itu sudah berlangsung sejak 6 tahun yang lalu. Itu banyak sekali yang lebih parah dari Mbak. Mereka bisa. Lalu kenapa Mbak tidak? Gitu aja. Ya, jadi mungkin Mbak Maida di usia muda ini why wait so long gitu ya. Ngapain lagi nungguin? Karena kelihatannya memang paling cepat terapi penyembuhan diabetes itu dengan ketofastosis ya. Karena masalahnya itu kan signifikan. Dan mungkin Mbak Maida juga jangan ragu untuk kembali konsul dengan tenaga medis. Jangan takut karena ikhtiar ketofastosis itu bisa berbarengan dengan medis kok. Gitu. Jadi tadi katanya aku mau coba ikhtiar lain dulu. Enggak, lain ini bareng. Ya kan saya, karena tadi dia bingung. Aku balik lagi check up nggak deh? Check up dong. Oh iya. Gitu kan. Aku sarankan malah selalu check up. Jadi untuk juga kita untuk punya parameter mengetahui kondisi ada perbaikan atau enggak nih setelah ketosis, itu penting loh. Ya, penting untuk selalu check up. Karena aku di 1 tahun pertama KF aja aku per 3 bulan sekali itu cek lab darah semuanya. Untuk mengetahui perkembangan. TFA ini juga dalam kondisi yang urgent ya Teh ya. Dan jadi menjalankan ketofastosis, tapi juga kayak punya barometer. Ini dokter ngasih tahu begini, ini kondisi aku sekarang ini. Secara medis itu ada medical recordnya gitu ya. Jadi aku nggak asal ngomong gitu loh. Nggak asal ngomong. Aku sembuh gara-gara KF, buktinya mana? Ya. Aku malnutrisi gara-gara KF, buktinya mana? Gitu. Oke, ini mungkin sudah semakin siang. Eva juga luar biasa ya. Tepuk tangan udah buat Eva Badu. Luar biasa loh, karena memang water fasting itu yang tema yang dibawakan. Oh iya, satu lagi, cek GDP itu jam 9 sampai jam 10. Oh ya. Karena kita kenapa jam segitu, kita ingin mengetahui kondisi ketersediaan glukos sintetis di dalam tubuh kita, itu peak seasonnya tuh jam segitu. Jadi benar-benar memperlihatkan kondisi gula darah dari hasil gluconeogenesis sebetulnya jam 9 sampai jam 10 ya.
bisa ditambah juga untuk parameter HbA1c mungkin ya Teh. Bisa ya, Karena tapi diabetes kalau kan? diabetes mah ya bisa itu. Tiap 3 bulan Ya, HbA1c itu khusus ya, labnya nggak bisa beli alat Iya, sendiri gitu, nggak bisa harus ya. ke lab. Jadi nanti alat yang dari ibu itu dianggaplah sebagai petunjuk wasilah bahwa saat ini udah no excuse lagi. Kalau misalnya mau sembuh, it's now or never gitu ya. Jadikan ini red button-nya udah pencet nih ya, udah nggak bisa lagi karena apapun yang dianugerahkan Allah kan nanti kita dimintakan pertanggungjawabannya gitu. Aduh Teh Eva, aduh, thank you so much loh. Yes. Pagi ini seger banget loh Teh Eva. Masa sih? Tetap dengan semangat berapi-apinya. Waduh, nanti mungkin kalau misal 2024 kita maju politik aja. Gimana ya cara mademinnya ini aku selalu. Aduh, itu harus sama komudi dibagaikan. Oh iya. Padahal dia satu jenis sama aku. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Teh Eva Batu. Terima kasih.